semuanya, nama saya Jimmy Faiza, besok PBJ dengan NIM 2455040 Nah, di sini saya menjelaskan terkait mata kuliah keamanan privasi data oleh Pak Faris. Di sini saya akan menjelaskan terkait materi pertama, yaitu tentang pengantar keamanan sistem informasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan perbedaan terkait risiko, ancaman, dan kerentanan. Nah, untuk risiko sendiri itu adalah kemungkinan terjadinya sesuatu yang buruk pada suatu aset. Untuk ancaman merupakan tindakan apapun yang dapat menimbulkan kerusakan pada set. Sedangkan kerentanan adalah kelemahan yang memungkinkan sebuah ancaman dapat terrealisasikan atau berdampak pada suatu set. Di sini apa sih keamanan informasi itu? Nah, keamanan informasi menurut The Commit on National Security System 1994 adalah the protection of information and its critical elements, including the systems and hardware that use, store, and transmit the information. Sedangkan menurut National Institute of Standards and Technology 2003, yaitu adalah protecting information and information system from unauthorized access, use, disclosure, disruption, modification, or destruction in order to provide integrity, confidentiality, and availability. Nah, di sini prinsip-prinsip keamanan informasi itu ada 3 yang sudah saya sebutkan tadi, itu ada integrity, availability, dan confidentiality. Pertama, confidentiality itu adalah kerahasiaan. Jadi di sini tuh ada contohnya, ada kriptografi, enkripsi, dan ciphertext. Ini kriptografi sendiri adalah praktik penyembunyian data dan menjauhkannya dari siapapun yang tak berhak. Enkripsi sendiri proses transformasi data dari bentuk clear text atau plain text menjadi ciphertext. Nah, enkripsi itu bisa dilihat contohnya pada WA ya. Lalu yang ciphertext yang saya sebutkan tadi adalah data berbentuk acak yang sebagai hasil dari enkripsi tadi pada clear text atau plain text. Selanjutnya adalah integrity atau integritas, atau bisa kita artikan sebagai keaslian. Nah, di sini informasi itu harus terjaga, tetap valid, tidak rusak, dan intinya akurat yang bisa dibuktikan keasliannya. Lalu selanjutnya adalah availability atau ketersediaan. Nah, untuk di sini ada 3 juga, ada uptime, downtime, dan availability, yang masing-masing adalah uptime itu jumlah waktu setelah layanan itu up dalam setahun. Jadi yang kayak kecepatannya atau ininya suatu layanan dari sistem informasi tersebut up. Untuk downtime itu jumlah waktu suatu layanan down dalam 1 tahun. Untuk availability adalah perhitungan dari uptime dan downtime tersebut, yaitu dengan uptime plus downtime dikali 100%. Lalu selanjutnya ada 7 domain dalam infrastruktur TI. Di sini ada user domain, ada workstation domain atau komputer, LAN domain, LAN to LAN domain, dan lain-lain. Lalu selanjutnya adalah ancaman yang umum pada user domain. Yang pertama ada kurangnya kesadaran pengguna mengenai keamanan. Yang kedua ada pengguna apatis terhadap kebijakan keamanan. Lalu pengguna melanggar kebijakan keamanan. Selanjutnya ada pengguna yang teledor dalam mengunduh konten-konten dari internet. Selanjutnya ada pegawai yang tidak puas yang bisa melakukan sabotase atau serangan internal di perusahaan tersebut. Yang terakhir adalah pemerasan. Selanjutnya adalah workstation domain atau ancaman yang umum. Yang pasti ada akses yang tanpa hak pada workstation atau sistem tertentu. Lalu misalnya kayak di peretasan seperti itu. Lalu kerentanan pada aplikasi desktop, dan yang ketiga ada malware. Untuk LAN atau LAN, ancaman umumnya adalah akses tanpa hak pada fisik LAN, penggunaan nakal pada WLAN, dan penyadapan komunikasi pada WLAN tersebut. Selanjutnya adalah LAN to WAN domain. Ancaman umumnya adalah aktivitas probing atau scanning tanpa hak. Lalu kerentanan pada sistem operasi perangkat jaringan atau firewall atau router. Untuk ancaman pada WAN itu adalah datanya bersifat terbuka atau publik, itu bisa menjadi ancaman. Lalu banyak lintas data yang tidak diketahui yang berbentuk clear text. Lalu serangan DOS dan DDoS, dan aplikasi berbasis TCP atau IP yang tidak aman. Tentunya remote access domain, ancamannya adalah serangan brute force pada user ID dan password. Lalu remote access tak berizin pada sistem aplikasi atau data. Yang terakhir adalah ancaman pada sistem atau aplikasi domain. Yang tentunya adalah terkait downtime pada server akibat maintenance tadi, dan juga kehilangan data backup akibat penggunaan ulang media backup. Nah, selanjutnya tentang domain nih. Di sini ada ditanyakan domain manakah yang terlemah gitu, atau titik domain mana yang terlemah.
Jawabannya adalah user. Nah, jadi di sini ada strategi pengurangan risiko untuk kerentanan user. Tadi ada seleksi pegawai secara hati-hati agar tidak terjadi yang seperti yang saya jelaskan terkait tentang ketidakpuasan pegawai yang mengakibatkan sabotase atau serangan internal. Yang kedua adalah evaluasi pegawai secara rutin. Yang ketiga, lakukan rotasi berkala terhadap pegawai. Dan ini juga diadakan pengecekan juga ya setiap apapun yang dilakukan oleh pegawai itu terhadap internal perusahaan. Yang terus sama saja dengan audit keamanan. Selanjutnya adalah etika di internet. Nah, di internet itu perilakunya kan seringkali kurang bertanggung jawab karena dianggap non kan artinya kayak tidak diketahui siapa dia, tapi karena itu kita harus tetap berhati-hati karena data kita bisa saja diretas dan mengakibatkan kerugian pada kita sendiri. Lalu kerangka kerja kebijakan keamanan pada TI itu ada polisi, ada standar prosedur dan guidelines. Selanjutnya standar klasifikasi level kerahasiaan data itu ada private, confidential, internal use only, dan public domain. Di sini private tuh seperti data pribadi seorang yang berkaitan dengan privasi kita. Lalu confidential itu yang informasi atau data yang dimiliki oleh suatu organisasi. Namanya penting ya, seperti namanya confidential. Lalu internal use only itu data yang dibagikan secara internal oleh suatu organisasi. Sedangkan yang terakhir adalah public domain itu data yang dipublikasikan untuk umum. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan terkait materi ini. Kurang lebih mohon maaf.